Teras Cave, tempat yang biasanya tenang di malam hari. Malam itu berubah menjadi panggung cahaya dan semangat. Suasana terasa hangat dan penuh antusiasme. Semua mata tertuju pada panggung kecil di tengah ruangan tempat. Band Six Play akan tampil untuk pertama kalinya. Di hadapan publik, kursi-kursi mulai terisi. Beberapa penonton berdiri dan banyak yang tak sabar menanti. Lampu sorot perlahan menyala, menerangi para personel band yang telah bersiap. Di antara kerumunan, tampak Harry berdiri agak jauh dari panggung. Tapi pandangannya hanya tertuju pada satu sosok, Aquila. Sementara semua orang larut dalam semangat dan musik Six Play. Harry justru sibuk memperhatikan Aquila bukan sebagai manajer band, bukan juga sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang diam-diam ia kagumi. Sosok yang telah lama membuat hatinya hidup. Dalam diamnya, ketenangannya, dan wajah datarnya yang sulit ditebak. Harry sedang menyembunyikan gelombang emosi yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Setiap senyum Aquila, langkah kecilnya di atas panggung, isyaratnya pada anggota band semuanya, membuat Harry makin jatuh hati. Tapi tak seorang pun tahu, atau setidaknya begitulah yang Harry pikirkan. Sampai akhirnya Yuka datang menghampirinya. Yuki, salah satu pemilik Teras Cove, adalah gadis yang tak bisa dianggap remeh. Cantik, pintar, tajam membaca gerak-gerik orang, dan jeli menangkap tanda-tanda kecil. Ia sudah lama menaruh hati pada Harry, meski tak pernah benar-benar mendapat perhatian yang ia harapkan. Malam itu, ia sadar ada sesuatu yang berbeda. Sorot mata Harry, cara berdirinya, arah pandang yang tak pernah berubah, semuanya mengarah pada Aquila. Dan Yuka tahu persis apa artinya semua itu. Dengan langkah tenang, ia menghampiri Harry. Tak ada nada marah atau kecewa, hanya ingin memastikan. Dan memang Harry mengakuinya. Ia tidak merasa perlu berbohong. Ia tahu Yuka bukan tipe yang akan mempermalukannya. Bahkan lebih dari itu, Yuka sudah tahu siapa Harry sebenarnya. Ia adalah Mr. F, sosok yang selama ini selalu dihubungi oleh ayahnya. Harry percaya pada Yuka. Ia tahu rahasianya aman. Namun dari kejauhan, Aquila memperhatikan mereka. Ada rasa penasaran di wajahnya. Ada ketidaknyamanan yang mengusik hatinya. Bukan karena cemburu, setidaknya belum ia akui. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin tahu apa sebenarnya yang sedang dibicarakan Harry dan Yuka. Setelah pertunjukan selesai dan suasana mulai reda, Harry menghampiri Aquila. Mereka berbincang ringan dan Aquila mulai bertanya tentang Yuka, tentang obrolan mereka, tentang hubungan mereka. Harry hanya menjawab santai. Yuka itu tipe orang yang suka nebok-nebok isi kepala orang dan sering kali tepat. Aquila terdiam. Dalam hati, ia mulai merasa gelisah. Kenapa ia harus merasa seperti itu? Kenapa ia merasa tak nyaman melihat Harry bersama Yuka? Apakah karena Harry terlalu penting baginya? Atau karena ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan? Sementara itu, Harry tetap menjaga jarak. Ia tahu perasaannya pada Aquila dalam. Tapi ia juga sadar belum saatnya. Ia tak ingin menjadi beban lain dalam hidup Aquila. Ia ingin menjadi tempat yang nyaman, aman, tempat yang bisa diandalkan bukan hanya karena cinta, tapi karena ketulusan. Harry mencintai Aquila, tapi cinta itu ia bungkus rapi dalam kesabaran. Ia tahu, jika memang ruang di hati Aquila kosong, saatnya akan tiba. Dan ketika tiba waktunya, ia akan hadir bukan sebagai pengganti siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri. Mencintai Aquila apa adanya. Malam itu, ketika semuanya selesai, Harry berdiri di kejauhan. Ia melihat Aquila tertawa bersama teman-temannya. Ia tidak mendekat, tidak menyela. Ia hanya memandanginya dari jauh. Karena bagi Harry, dari kejauhan pun ia merasa cukup.
Karena untuk mencintai, tak selalu harus memiliki. Bagian tambahan, keputusan Yuka. Beberapa hari kemudian, Harry datang ke teras Cave. Seperti biasa, kali ini tanpa William. Tiba-tiba, Yuka menghampirinya. Mereka mengobrol seperti biasa tentang perasaan Harry kepada Akila. Tentang malam itu, tentang sorot mata yang tak bisa lagi disembunyikan. Tak ada kemarahan, tak ada kekecewaan yang diucapkan gamblang. Hanya keheningan, hanya pemahaman dayam-dayam yang tak butuh penjelasan panjang. Yuka tahu sejak awal, Harry bukan pria yang mudah ditaklukkan pesona luar. Dan ia juga tahu, jika Harry sudah menaruh hati pada seseorang, maka ia tidak akan berpaling. Malam itu, semua teka-teki terjawab. Bukan dirinya yang jadi pusat perhatian Harry, tapi Akila. Yuka duduk di samping Harry. Tenang, tak menyembunyikan emosinya, namun juga tidak meledak dalam drama. Ia tahu, perasaan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya ingin mendengarnya langsung. Dan Harry dengan tenang mengakuinya. Ia menyukai Akila sejak lama. Diam-diam, Harry merasa tidak perlu lagi menyembunyikannya. Bukan karena tidak peduli pada Yuka, tapi karena ia percaya Yuka cukup dewasa untuk menerima kenyataan itu. Dan memang benar, Yuka mengangguk pelan, menerima semuanya dengan senyuman pahit, namun juga dengan kelegaan. Dalam hatinya, Yuka belajar menerima bahwa cinta tidak selalu harus berbalas. Ia tahu bahwa rasa sukanya pada Harry hanyalah sepenggal kekaguman. Sekarang ia sadar, hati Harry sudah punya ruang yang tak bisa diisi siapapun selain Akila. Yuka tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena ia berhasil menaklukkan egonya sendiri. Ia tidak ingin memaksakan perasaan. Ia tidak ingin menjadi batu sandungan. Dan malam itu, Yuka membuat keputusan untuk merelakan. Sementara itu, Harry menghela napas panjang. Ada sedikit beban yang lepas dari dadanya. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun, terutama Yuka. Tapi pada akhirnya, kejujuran adalah jalan terbaik. Meski kadang meninggalkan luka kecil. Yuka bangkit, berjalan ke dapur kecil Cave, lalu kembali membawa 2 cangkir coklat panas. Ia memberikan satu untuk Harry. Mereka duduk kembali di bangku kayu panjang yang kosong. Dalam keheningan itu, mereka berbagi keheningan yang damai. Tak ada lagi kalimat yang perlu diucapkan. Semuanya sudah cukup jelas. Untuk pertama kalinya, Harry melihat kedewasaan sejati dari Yuka, perempuan yang dulu selalu menggoda dengan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Ia tidak menjauh, tidak menghilang. Ia tetap menjadi dirinya. Tetap jadi teman, tetap jadi pendengar, tapi tidak lagi berharap. Bagi Harry, itu adalah bentuk keberanian. Bukan keberanian untuk mendekat, tapi untuk mundur tanpa merasa kalah. Dan sebelum berpisah, Yuka hanya berkata pelan, cinta yang tulus akan selalu membawa kebaikan, meskipun bukan kebaikan untuk diriku sendiri. Harry mengangguk. Ia tahu Yuka sudah mengerti, dan ia sangat menghargai itu. Pesan dari cerita ini mengajarkan kita tentang arti kedewasaan dalam menghadapi cinta yang tak berbalas. Yuka memperlihatkan bahwa mencintai bukan berarti harus memiliki. Ia bisa saja marah, kecewa, atau menjauh. Tapi ia memilih untuk tetap hadir sebagai teman, sebagai pendukung, sebagai seseorang yang memahami. Di sisi lain, Harry menunjukkan bahwa kejujuran tak selalu menyakitkan jika disampaikan dengan tulus dan penuh hormat. Dari mereka, kita belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang mengelola rasa, menghargai keputusan, dan menjaga kebaikan hati, bahkan saat kenyataan tak sesuai harapan.